Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Ya, hari ini saya pengen share pada teman-teman sekalian tentang bagaimana kita membuat volt checker ya, baterai volt checker, alat untuk ngecek voltase baterai. Dulu saya pernah share pada teman-teman tentang hal tersebut yang jadinya seperti ini. Nah, yang ini kalau boleh saya bilang mungkin versi 2 ya. Versi 2 artinya versi yang lebih mutakhir, lebih canggih. Saya akan share bagaimana cara pembuatannya dan apa perbedaannya. Oke, langsung saja kita buat. Oke, langsung saja kita siapkan bahannya. Untuk yang pertama ini namanya kalau nggak salah di online itu voltmeter, kalau nggak salah gitu. Jadi voltmeter ini bisa teman-teman dapatkan dengan harga kurang lebih 20 sampai 25 ribu ya. Ada yang jual 30 ribu, tergantung di mana teman-teman beli. Dan kemudian yang kedua yaitu tempat baterai, kotak baterai. Ini kurang lebih ya 10 ribu. Jadi dua barang ini kurang lebihnya 30 ribu lah dengan ongkir dan seterusnya. Oke, kita akan belajar bagaimana cara membuat volt checker ini. Pertama-tama yang dikerjakan menurut saya yang enak ininya dulu, yaitu tempat baterainya dulu. Kita bongkar. Wah, ini kok dapat yang begini, nggak apalah, nggak masalah, yang penting baterai masuk. Oke, yang pertama ini kita bongkar dulu dengan cara, maksud saya begini, ini kan pakai on off, sedangkan on off nya ini nanti nggak dipakai, jadi otomatis mendingan kita putus saja supaya rata belakangnya. Kemudian kabel hitamnya kita langsungkan ke bagian yang hitam ini, kita kerjakan langsung, siapkan solder dan lain-lain. Solder sudah panas, saatnya kita beraksi. Jadi on off-nya ini diputus aja, diputus. Nah, begini. Terus yang ini kita bikinkan jalan. Begini dan begini. Oke, supaya kabel bisa keluar. Intinya begitu. Nah, kalau sudah begini, yang kabel hitam ini dipotong saja. Set. Kemudian kita solder langsung ke ininya, ke terminalnya, intinya begitu. Solder dulu. Beres, pengerjaan untuk kotak baterai sudah beres. Sekarang kita lanjut ke voltmeternya. Voltmeter pertama-tama kita buka dulu dengan perlahan. Nggak usah perlahan. Langsung aja giat no. Kemudian ambil lubang dan dibuka saja. Dibuka saja di dua ini. Sebelum dibuka coba dulu lah. Nanti ternyata tidak hidup. Kita coba ambil baterai. Mana baterai. Nah, begini. Ternyata hidup. Oke. Kemudian setelah dibuka, lah terlihat ada berapa ini? 3 kabel ya, merah, hitam dan merah. Nah, merah yang ini, teman-teman, ini tidak terpakai. Jadi langsung dibuang saja. Yang ini dibuang saja. Jadi sisa 2. Nah, 2 ini pun kita hajar saja karena nanti akan disambungkan sama yang ini. Jadi yang merah sebelah sini diingat-ingat, ini dipotong saja. Kemudian yang hitam sebelah sini potong juga. Lah, oke. Kemudian tinggal disambungkan dengan ini. Nah, tapi sebelum disambung kita potong dulu bagian sini dan bagian sini. Tak tandai sebentar. Jadi yang dipotong sebelah sini, teman-teman, ini dihajar saja di sini, begini. Oke, dan ini dihilangkan. Telinganya ini dihilangkan. Terus untuk bagian yang sini, ini dipotong habis. Kemudian ini dipotong juga. Begini. Disesuaikan dengan lebarnya tempat baterai. Oke, kita kerjakan saja. Oke, semua sudah terpotong sesuai yang tadi, tinggal kita rapikan saja.
Oke, semua potongan sudah dirapikan. Insya Allah ini rapi sekali, tidak mengecewakan. Nah, satu yang kurang, ini harus dihilangkan juga, teman-teman. Ini hajar saja, cetak begitu. Nah, setelah begini, tinggal kita melakukan penyambungan. Tidak lupa kan, yang di sini plus, yang di sini min. Jadi solder yang tadi, yang masih panas, kita siapkan. Ini ya potong seginilah, jangan terlalu pendek juga jangan terlalu panjang. Oke, kemudian yang ini anggap potong segini. Kita solder ke sirkuit yang ada. Nah, jangan salah, jangan terbalik. Yang merah di sini ya, beres. Nah, yang hitam di sini. Beres. Sebelum dipasang kita coba dulu. Oke, kita coba. Dan hasilnya oke, beres. Nanti aja, jangan sekarang, rahasia. Nah, kalau sudah begini langsung saja kita lakukan pengeleman. Jadi ininya dipasang begini, terus langsung dilem saja. Carikan tempat yang enak untuk kabel-kabelnya. Nah, begini. Ini juga. Nah, kalau sudah begini, tinggal kita pasang baut satu yang di sini karena dia masih bisa dibaut, masih ada lubangnya. Kalau sudah yang sebelah sini karena tidak ada baut, tinggal kita lem saja. Wah, buntu. Hajar. Tidak apa ya, sedikit, namanya juga percobaan. Oke, sudah ceket semua. Dan yang ini juga supaya tidak bergerak kita lem juga. Istimewa. Beres. Insya Allah ini sudah aman. Jadi kalau ini sudah tidak terpakai semua ya. Ini tidak terpakai semua. Oke, kita singkirkan dulu. Kita lihat langsung dua ini perbedaannya apa. Nah, perbedaan yang pertama, ini yang pengen saya jelaskan. Yang pertama, voltmeter ini itu di belakangnya itu ada potensio yang bisa kita putar pakai obeng min yang kecil. Jadi ketika diputar, baterai dimasukkan, misalnya ini voltasenya 2,8, itu kita harus cek dulu dengan avometer. Jadi gini, sebentar. Nah, ini saya punya tempat baterai yang masih baru ya. Ini contohnya aja. Kita pasang baterai di sini. Kita kan nggak tahu nih voltasenya berapa. Nah, kita langsung ambil avometer. Kok gak murup? Loh, kok gak murup kan, Sebentar, avonya tidak bersahabat. Oh, hidup. Tekannya lama. Nah, kemudian kita tinggal ini. Yang katup plus ke plus, yang min ke min. Kita lihat hasilnya 2855 lah ya. Nah, berarti ini ketika saya melakukan pembuatan ini harus dicocokkan dulu. Iya, kalau Anda punya avometer. Kalau tidak punya kan repot. Jadi ketika ini dipasang, ini harus menunjukkan angka di 2,85 juga. Dan hasilnya adalah 284. Ya, oke lah, mendekati lah ya. Kenapa? Karena dia pakai putaran manual di belakang. Sedangkan yang ini, teman-teman sekalian, ini saya juga belum pernah nyoba ya. Tapi insya Allah akurat. Kita lihat berapa hasilnya. Loh, malah 288. Kok malah tinggi? Kok tidak sesuai dengan avometer? Wah, repot lagi. Ya apa terus? Coba. Dan hasilnya 2854. Ini kok 288 ya? Apakah ada setelan juga di dalam? Sebentar saya cek. Dan setelah saya bongkar baru, ternyata di sini juga tidak ada potensionya ya. Jadi memang tidak ada pengaturan seperti yang ada di sini. Artinya minimal ini standarnya pabrik memang 288, kalau di sini 285 ya, selisih sedikit lah. Jadi sama dengan misalnya nih charger apalah ya, Powerex sama RC, itu hasilnya sama-sama misalnya 1,5, itu juga tidak sama. Artinya untuk menentukan mana voltase yang paling akurat, itu pun setiap avometer biasanya juga berbeda. Intinya begitu. Jadi kalau ini
tanpa disetel oleh tangan manusia, maksudnya ikut setelan pabrik, itu sudah keluar angka yang tepat. Itu perbedaan pertama. Jadi beda dengan yang ini. Yang pertama itu. Yang kedua, perbedaannya dengan ini adalah, ini kebetulan saya sudah mendistas sepasang baterai. Kita lihat. Nah, baterai ini kalau dicek pakai voltmeternya ini karena dia sudah didistas, sudah dikurangi, ini otomatis tidak kebaca, teman-teman. Lah, tidak kebaca sama sekali. Kenapa? Karena untuk menghidupkan layar ini dibutuhkan voltase minimal 2,4 volt. Nah, sedangkan ini sudah di bawah itu. Sekarang kita coba, kita cek ketika menggunakan ini, voltmeter yang kedua istilahnya, yang versi 2, dilihat ini akan muncul 2,45. Oke, dari sini kelihatan teman-teman sekalian bahwa ini tingkat keakuratannya paling rendah, paling tinggi tetap ini yang nomor 2. Sehingga ketika teman-teman menggunakan ini bisa dipakai jadikan acuan lah, baterai ini sedang layak untuk di storage, untuk disimpan atau tidak. Bersambung dengan yang kemarin konten tentang penyimpanan baterai. Jadi ketika sudah voltasenya baterainya 2,4 seperti ini layak untuk disimpan karena dia sudah didiscas, sudah dikurangi. Begitu teman-teman sekalian. Oke, jadi itu tadi teman-teman sekalian, alat yang sederhana tapi bisa kita gunakan untuk mengecek voltase baterai, dan ini sangat berguna ketika teman-teman sedang race. Jadi ya biasa ketika race menggunakan baterai full kok terlalu kencang mobil sehingga kelontang, Anda bisa turunkan dengan dihidupkan, kemudian dicas di sini misalnya atau punya discas, terserah. Yang intinya untuk bisa mengetahui berapa baterai yang Anda butuhkan ketika Anda sedang race. Oke. Bagi teman-teman yang bisa buat, silahkan buat. Ini murah sekali. Bagi yang tidak bisa, seperti biasa, kami menyediakan ya di FN Tios, FN Toys. Teman-teman bilang gayanya memang tutorial, ujung-ujungnya jualan. Ya apa, namanya saya juga punya anak istri, terus tim saya itu saya punya tim ya. Kalau saya bilang, Mas, kita bikin ini bisa nggak? Apa yang beliau bilang? Harus bisa. Kok gitu? Ya anak sudah 4, harus bisa. Apapun harus bisa dilakukan demi menafkahi anak istri. Oke, bagi teman-teman yang bisa buat, silakan buat. Bagi yang tidak bisa buat, tersedia di Tokopedia saya. Silakan Anda belanja. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa salat 5 waktu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.